Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, jadi di video sebelumnya gue udah review singkat motor yang sebelah gue. Ini KZR Vario 125 Old tahun 2013 yang udah dimodif cukup proper untuk harian, cukup kencang juga, nggak akan bikin kalian capek buat nyusul-nyusul atau speeding tipis ya kan. Ini adalah satu-satu motor, contoh motor yang clean, rapi, dipakai harian oke, kencang juga dapat, terus nggak dimounting, nggak downsize yang ekstrim, tapi tetap ganteng, tetap cakep, tetap konsep juga. Terus warnanya juga ini seger banget ya kan, perpaduan sama orange-nya. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung ngobrol aja langsung sama ownernya. 1, 2, 3. Oke. Kan dikerjain ya kan, ownernya kan, editornya juga dikerjain. Oke, nuhun pisan ini udah digangguin hari Minggu paginya. Seperti biasa kita Minggu pagi ya kan, kebetulan dekat juga dari rumah. Oke, boleh kenalin diri dulu? Ya, perkenalkan, saya Rihan, yang punya owner ini. Oke. Ya, masih kesehariannya masih inilah kuliah ya. Instagramnya apa tuh, Pak? Instagramnya Rihan Syahid. Rihan Syahid ya. Ya. Boleh di follow lah ya. Bisa di follow. Ada TikTok nggak? TikTok ada. TikTok apa tuh? TikToknya Han Syahid. Han Syahid ya. Kayaknya Ya. TikToknya rame ya. Sedikit. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Oke, jadi kita bahas tipis-tipis lah ya. Nah, boleh. Simpel aja nih. Sekarang kesibukannya apa nih? Kuliah atau apa nih? Ya, kuliah. Kuliah ya. Kuliah ya. Motor ini dipakai harian berarti kuliah juga? Harian banget. Harian banget. Oke, jadi bener-bener bukan motor yang motor cadangan atau gimana, jadi emang bener-bener motor utama nih ya, ya, yang motor sambil utama dibangun juga ya. Nah. Oke, kenapa milih KZR dari banyaknya problematik KZR nih ya kan? Kenapa milih KZR nih? Karena gimana ya, KZR tuh kayak lebih greget, lebih seru buat bangun-bangun KZR. Oke, lebih seru buat bangun KZR, ditambah bodinya juga, dia termasuknya timeless juga sih, emang cakep ya bodinya ya. Depannya masih belok lah ya, matanya tuh lampunya, terus emang riding posisinya juga ini paling lega sih ya. Paling lega kan dari vario yang lain ya. Ini. Nah, ini yang tinggi-tinggi nih jeduk ini. Jeduk. Kalau di LED old atau di LED new ini yang bagian kupu-kupunya tuh. Betul. Pecah itu. Udah repair capek-capek ya kan. Oke, jadi alasannya gitu ya kalau pilih KZR. Ditambah lagi ini KZR-nya juga udah nggak standar lah ya. Nggak standar. 64 free, benar? 64 free. Oke, ini 64 free dibangun di mana nih? Di KS20. KS20 itu di mana? Di Rajawali. Oh, Jalan Rajawali Bandung lah ya? Rajawali. Oke, kita nggak harus yang terlalu detail banget. Ini 64 free ya, udah jelas free berarti ya. Oprekan semua berarti ya? Semua. TB berarti gede juga tuh? Gede. Udah downdraft. TB pakai berapa tuh? TB pakai 32. Tuh, TB pakai 32 ditambah ECU-nya juga udah pakai Juken ya? Ya, Juken. Oke, pakai Juken. Ada error apa gimana nggak tuh selama pakai Juken? Kalau semakai Juken nggak ada sih. Alhamdulillahnya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Oke, lanjut lagi. Terus udah gitu ini 64 free dipakai hariannya gimana sih rasanya? Kan anggapan nih ya, kita di KBB lah ya ini. Iya. Kuliah tuh berarti daerah Cimahi lah ya. Iya. Daerah Cimahi. Nah, itu pakainya gimana tuh? Enak kah, boros kah, bagaimana Ya, tuh? capek sih sebenarnya, capek ke bensin. Oke, lebih ke bensin sebenarnya. Lebih ke bensin, capek. Lebih haus lah ya. Lebih haus, aduh. Oke, lebih haus lah ya. Haus. Oke, terus udah gitu selama pakai ini berarti udah berapa lama nih mesin di 64 free ini? Udah 1 tahun. 1 tahun lah ya. 1 tahun ya. Oh, berarti ini terbilang cukup awet lah ya. Iya. Buat mesin free kayak gini ya. Iya. Ditambah ini basicnya 125 loh ya. Yang sehere mungil itu ya kan. Mungil. Ini tuh kalau saya orinya 52 kan. 52 ke 64 tuh, bayangin. Lebih dari 10 mili itu kalian naikin tuh. Terus udah gitu untuk ganti olinya gimana nih? Ganti oli per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali lah ya. Per 2 minggu sekali. Mungkin boleh nih kasih tahu biar awet kayak gini lah ya kan, salah satunya penunjangnya oli, mesin yang sehat nih ya. Iya. Settingan yang bener, mappingan bener misalnya ya. Iya. Nah, olinya pakai apa nih? Oli pakai BM1. BM1 deh. BM1. BM1 skuter kah atau yang Yang sport.
Oh, yang sport lah ya. Berarti yang seliter ya? Yang seliter. Oke, berarti ini pakainya ke sini berapa mili itu berarti? 800 ya? 800 aja. Enggak dilebihin? Enggak. Oke, jadi emang pas aja takarannya sih gitu Pas, ya, nggak lebih ya. nggak kurang lah ya. Ya. Oke, kayak gitu. Jadi pakai BM1 tuh berharga berapa sih biasanya? Biasanya harganya yang 800 tuh 50 60. Oke, kalau yang seliter itu berapa? 70. Oh, 70 mungkin sama kayak merek-merek yang lain yang ada racing-racingnya gitu ya. Oke, jadi mungkin emang olinya juga nggak terlalu menyusahkan lah ya. Karena ini emang apa? Rutin juga gitu ya. Ganti olinya nggak yang terlalu kayak sebulan atau 1000 kilo ya. Berarti 2 mingguan ya berarti. 2 mingguan. 2 mingguan ganti ya. Iya. Oke, jadi memang ini salah satu build engine yang emang diperuntukkan untuk harian juga, ditambah ke speedingan juga apa gimana? Ya tipis-tipis Tipis-tipis lah ya. Anak muda ya. Anak muda. Oke, jadi emang gue seneng sih ya. Jadi emang motornya rapi, di konsepinnya ya proper buat harian, tapi mesinnya juga ya nggak malu-maluin lah ya. Nongkrongnya nggak malu-maluin, larinya juga nggak malu-maluin. Kalau boleh tahu nih top speednya dapat berapa? Pernah dapat berapa? 160 mentok, mental lagi. 160 mental lagi lah ya. Lagi. Oke, mental lagi. Di Speedo itu. Speedo. Di Speedo lah ya. Oke, itu lumayan loh. Buat motor setinggi ini kayaknya goyang juga ya. Goyang. Oke, goyang sih buat apalagi jalan-jalan Bandung. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Ya kan? Oke. Terus kita bahas soal konsep nih ya. Kenapa nggak kayak anak sekarang gitu, kayak yang apa namanya? Mounting lah, samlong knalpotnya, downsize mentok lo spare ya kan. Kenapa tuh? Atau nggak ring 17 misalnya? Karena gimana ya, pakai harian, jadi biar enak aja gitu kan, jalan di komplek tuh. Jadi pakai kayak ring 14, nggak pakai 17 tuh karena apa ya? Lebih cocok gitu, sama masuk gitu. Oke, lebih padat lah ya. Padat. Oke, Nah, selera sih ya sebenarnya ya. Bener. Oke, jadi emang dengan selera seperti ini lama-kelamaan ke arah ini jadi ke proper harian lah ya. Betul. Proper daily lah ya disebutnya sekarang. Oke. Nah, kan kita balik lagi nih segmennya mahasiswa berarti ya. Iya. Modifnya emang rata-rata kayak gini di barudak atau di circle gitu atau kayak gimana sih sekarang? Rata-rata emang kayak gini sih, sekarang Kayak gini. lebih proper. Lebih Jadi proper nggak ya? nunjukin sekarang. Oke, jadi proper sleeper juga ya kan. Box filter nempel kayak gitu. Walaupun jadi kayak kalau hujan tuh kayak ngalangin ya sebenarnya, kayak lebih banyak parts yang kotor ya. Nah, betul. Tapi hagernya juga mau lari kemana itu ya? Iya, kuncinya. bener. Itu jadi salah satu hal yang bingung juga ya. Betul. Karena mau dicabut-cabutin jadi kosong, jadi ke street racing sebenarnya. Iya, Kayak gitu. Oke. Terus emang saling ngeracunin kah apa gimana sih di barudak nih? Di barudak. Nah, betul, itu saling racunin. Oke. Pasti saling pakai kecot-kecot sama teman. Oke, jadi dicengin lah ya kayak, oh iya masih standar gitu ya. Oh ini masa velg nggak sensi gitu ya. Mesin standar gitu. Oke, jadi emang anak-anak sekarang berarti mahasiswa sekarang gak setua itu sih gue sih sebenarnya sih ya. Kita mungkin nggak beda-beda jauh lah ya kayaknya gitu ya. Nah apa tuh memang saling ngeracunin ya, masih sama kayak zaman gue waktu masih aktif motoran banget, jadi masih kayak racun-racunin, ada apa namanya yang ngecengin lah ya antar satu teman ke satu teman yang lain tuh. Terus ditambah juga jadi motivasi tapi agak gendok juga sih. Iya, agak gendok juga ya. Karena kan duit ngaruh ya. Betul. Kan gimana gitu ya kan. Nah, bangun ini habis berapa lama sih waktunya gitu? Waktu berapa lama gitu? Waktunya ada 6 bulan ada. 6 bulan. Sampai kondisi kayak gini. Wah, kalau sampai kondisi kayak gini mungkin ada hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun Karena juga. Apa namanya? Dicicil lah ya. Ya, dicicil satu-satu. Pelan-pelan lah ya, nggak langsung brek gitu ya. Iya. Oke, hal pertama yang dilakuin ketika punya KZR ini apa tuh waktu itu? Hal pertama yang paling pertamanya body di repaint. Biar rapi lah ya. Biar rapi dulu. Oke. Langsung kedua tuh langsung mesin. Langsung mesin lah ya. Langsung mesin. Oke. Tampilannya. Untuk itu berarti dari bodinya dulu ya sekarang nih. Nah, untuk bodinya ini repaint di mana nih ya? Di Fordil. Oke, Fordil juga udah sempat kita gerebek. Kalian bisa nonton juga, motornya juga kita udah sempat review juga tuh wave-nya kan. Nah, waktu itu habis berapa nih ya di Fordil? Di Fordil di sini tuh habis sekitar 800-an, 900. 900 ya. Itu udah berapa lama tuh? Ini udah
dari pertama kali beli KZR langsung di repaint. Berarti ada mungkin kurang lebih di setahunan lalu Setahun, ya setahunan yang lalu. Sering dipoles apa gimana kan ya? Waduh, nggak pernah dipoles. Oh iya, karena kata Helmi kita dengar yang punya Ford ini agak jorok katanya. Iya. Tapi rapi ya. Ya agak jorok itu tetap rapi ya. Bodinya masih kinclong juga, masih kempling. Terus emang apa namanya? Gak yang terlalu banyak lecet-lecet juga mungkin ya. Parkirnya juga mungkin lebih agak menjauh ya. Iya, lebih menyesuaikan. Menyesuaikan lah ya. Iya. Atau nggak bareng-bareng sama barudak mungkin Iya, ya. betul. Yang sama-sama paham lah ya. Benar. Karena kan sekarang di parkiran banyak yang gitu lah. Iya. Banyak yang nggak paham lah ya pokoknya. Nah, terus udah gitu itu body udah dibahas dan mesinnya nih. Mesin waktu itu estimasi kira-kira nih kalau teman-teman pengen tahu yang nonton pengen bikin tempat free di Vario tuh habis berapa sih? Kalau saya estimasinya ya Kurang lebih lah. kurang lebih 10 lah ya. Itu udah 10. sama Ecu belum? Udah. Kirian udah. Kirian Full juga full, berarti. kirian Oke. Ecu. Belum mapping dan lain-lain Belum udah. mapping. Dyno juga nggak nih motor? Dyno belum ini. Belum sempet lah ya. sempet. Jadi mapping di jalan aja Iya, ya mapping sambil di pakai jalan. gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kenapa milih pakai bilet yang kayak gini gitu? Dari banyak bilet sekarang kayak gitu. Karena gimana ya? Kayaknya lebih yang terbaru kan ini awalnya Iya. keluar Oke. terbaru. Jadi asal lebih cocok gitu, Oke. cahayanya juga dapat gitu. Oke, lebih cut cover, lebih Iya, tebal juga ya. Tebal. Oke. Nah, ini begitu bikin di mana nih? Ini- Jadi kah atau kayak gimana? Tukar Ah. tambah atau gimana? Enggak, ini bikin dari nol. Oke. Bikinnya di teman. Baru pertama kali dia bikin. Oke. Nyoba-nyoba, ternyata bisa. Oh, sambil support lah Iya, ya. sambil Bikin support retrofitnya aja. juga bisa Iya. mungkin ya. Sambil support dikit-dikit lah, tipis, ada yang dicok dikit lah. Jadi Oke. aman, alhamdulillahnya. Oke, jadi nggak terlalu ribet juga ya. Habis Iya. berapa nih lampu depan? Lampu depan cuman habis 2,4. 2,4 ya? Iya, Itu 2,4. beres itu. Beres semua. Mungkin black housing sambil sendiri juga apa Iya, gimana? sendiri. Oke, Black jadi memang housing. ada yang dikerjain sendiri juga, nggak full plug ketiplak dari bengkel lampu atau semacamnya ya, Iya. berarti kayak gitu. Oke, ada kendala nggak nih sampai sejauh ini pakai AS ini? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Awet ya, udah Awet. berapa lama nih? Ini teh udah hampir nginjek 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Ya, lumayan lah ya. Masih enakan lah ya. Masih enakan. Mungkin saklar paling ya kalau Ya, bisa ini saklar. juga saklar ya. Bener. Karena kan dibilang saklar Vietnam sekarang ada yang original, ada yang bilang original apa ya Iya, kan. bener. Jadi agak bingung juga, ada yang keras, ada yang empuk ya kan. Bener. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk KZR-nya sendiri nih, untuk basic motornya lah ya, selama pakai setahun terakhir ini udah dibangun dari nol sampai sekarang, keluh kesahnya apa sih? Keluh kesahnya, wah banyak banget ini. Banyak banget. Banget Apa tuh? banget. Di engine kah, kelistrikan Di kah? engine pernah. Sampai dulu, di engine seminggu sekali turun mesin. Seminggu sekali turun mesin. Ya sampai bener-bener, wah awet sekarang sampai sekarang. Oh iya, sampai sekarang udah pakai touring juga aman lah ya. Pakai touring aman. Jadi emang keluh kesahnya dari di engine ya. Di engine. Nah kan setahu gue nih jadi KZR tuh problemnya ada berbet kayak gitu ya. Iya. Berbet di awal, gerdek mah itu tergantung CVT lah Benar, setup ya. benar. Nah berbetnya ada nggak di si motor ini waktu itu? Pas udah naik nggak ada, alhamdulillah. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Waktu awal-awal sih ada ya? Ada, wah itu mah Kalau parah. kalau dingin berbet ya? Parah Kayak- banget. Kayak pakai launch control ya. Nah, itu lost control langsung. Nah waktu itu ngilanginnya gimana tuh? Biar bisa jadikan bore up nih. Iya. Apa sih yang bikin si berbetnya itu hilang? TPS-nya kah atau ISC-nya kah atau apa mungkin? Kalau saya lebih ke langsung ganti ecu. Oke. Agak diborosin dikit. Oh diborosin dikit Iya. ya, jadi ketika dingin pun aman kayak gitu Iya. ya. Oke, jadi bener guys, emang salah satunya waktu itu gua pakai si KZR tuh berapa juga tuh sama Iya. di bawahnya pas dingin. Akhirnya iseng-iseng lah nekat remap Iya. sendiri tuh gitu. Iya. Remap sendiri ya kan, setting memang agak diborosin tuh di RPM bawahnya. Iya. Agak diborosin di idle-nya juga sehat langsung. Nggak ada Iya. ganti apapun, nggak ada ganti sensor-sensor, jadi itu emang aman juga ya. Aman ya, emang. Tinggal ya kalian bisa setup lah. Dan emang mungkin kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa follow gue di Instagram atau ke Arihannya sendiri, langsung tanya-tanya karena gue udah nggak ada KZR. Arihan masih nih ya. Visi kalian mau apa tuh motoran bareng bisa mungkin Benar, ya. bisa. Banget konten-konten kali ya. Konten-konten bisa. Oke, ini buat PRKBB Cimahi Bandung mah masih deket Masih lah ya. deket lah, aman lah. Oke, jadi thank you banget nih waktunya Siap. sekali lagi udah direpotin. Mungkin boleh sebelum beres
buat yang pengen bangun KZR atau mau beli KZR atau ada yang udah punya tapi belum rapih atau belum dibangun, boleh kasih tips deh. Gimana nih kira-kira bangun KZR? Bangun KZR, aduh, gimana ya? Semangat. Semangat dong. Semangat, yang penting semangat. Semangat, jangan malu bertanya juga Nah, deh ya. bener, jangan malu bertanya. Harus rajin nabung juga berarti ya. Betul. Karena KZR salah satu investasi juga sih ya sebenarnya. Harganya lagi naik juga nih sekarang. Lagi ya. naik daun sekarang. Wah. Lagi naik daun nih Lagi karena digoreng emang banget. enak, body mahal sekarang ya kan. betul. Body yang orange, yang biru gelap Bener. tuh. Wah, itu gila-gila sih sekarang. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih banyak Aryan siap. udah direpotin waktu hari Minggu paginya nih ya kan. Lagi libur ya tapi ya. Lagi libur akhir tahun nih ya kan. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Kalian boleh subscribe channel gue, support gue terus. Nyalain tombol notifikasinya juga. Follow gue di Instagram di @diongustian. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye. Oke guys, jadi sekarang kita coba motornya. Breakernya empuk, nyaman parah. Di posisi tidur juga nggak ada nyangkut-nyangkut. Agak tipis-tipis lah. Oh iya, ini high com sih ini mah. Kompresinya padat. Kompresinya gede enak banget. Diri banget ini mah, enak banget kaki-kakinya juga. Gak di sini? Ya, mutar dulu. Nah, nikung masih enak, stabil. Oke. Oh, remnya pakem banget ya. Untuk ukuran pengereman entry level gini nih pakem parah sih. Coba nih remnya. Wah. Pakem parah ini, pakem.